Kita pas ngumpul keluarga pasti kan sering kan ditanyain kapan nikah, pasangannya mana gitu. Itu kan sebenarnya sudah masuk kekerasan kan, Mbak? Iya, verbal. Verbal. Sayatan itu kan kelihatan, Ya, tapi ada kalau dia bekasnya. kena intimidasi, kalau dia kena pengancaman, itu kan bekasnya di hati, di pikiran. Kesadaran itu perlu dibangun, Mbak, supaya kita tahu kira-kira kita ini kena kekerasan apa enggak. Kalau misalnya kita dipukul kan jelas kelihatan, Mbak. Ini ya gimana mau cari temen yang benar? Kita cari temen aja susah. Betul. Halo sahabat PMI, jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo, jagongan penting bareng PMI. Nah, kali ini kita bahasnya sedikit out of the box ya. Kita tidak membahas soal PMI, tapi narasumber saya pada pagi hari ini luar biasa karena beliau yang sudah berkecimpung. Kita akan bahas banyak soal kekerasan nih. Karena kita udah baca banyak artikel kan bahwa kekerasan itu tidak hanya dilakukan dari teman ke teman, kadang juga dari orang tua ke anak ataupun sebaliknya. Dalam lingkup kecil keluarga aja kita tuh kadang sering dapat kekerasan, entah itu secara verbal atau non verbal. Nah, hari ini bahkan dijelaskan banyak banget sama Mbak Nana. Hai Mbak Nana. Halo Mbak Dea. Halo Mbak. Ini agak jauh nih karena Mbak Nana saya import langsung dari Klaten. Iya, siap. Oke Mbak Nana, seperti opening yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita bakal bahas banyak soal kekerasan. Dan definisi dari kekerasan sendiri itu sebenarnya seperti apa sih Mbak? Wah, ini baru pertama pertanyaan udah berat ya Mbak ya, definisi. Iya, soalnya yang membawakan juga berat. Jadi langsung berat nih. Oke, siap. Jadi sebenarnya kekerasan ini kan sering kali kita dengar ya Mbak istilah ini. Bahkan sekarang ini di Twitter apapun itu banyak sekali orang yang mulai speak up, mulai aware masalah kekerasan ini. Nah, kalau kita coba lihat dari definisinya, bahwa kekerasan ini adalah perilaku atau tindakan yang muncul dengan penggunaan kekuatan fisik, kekuasaan, atau mungkin kalau bisa ancaman, intimidasi yang menyebabkan ada luka, ada trauma atau memar mungkin seperti itu kepada orang lain. Dan pasti ini akan merugikan kayak gitu karena ada dampak-dampaknya. Dan kekerasan ini juga bisa dilakukan pada diri sendiri, orang lain, ataupun sifatnya komunal yang bersifat banyak orang kayak genocide seperti itu. Berarti itu misalkan kita disakiti secara batin itu sudah masuk kekerasan dong? Masuk dong Mbak, karena kan batin, psikis, nanti kita jadinya kan depresi bisa sampai ke situ gitu. Berarti kalau misalkan kita dikatain apa terus kita sakit hati itu udah masuk kekerasan ya. Nah, ini yang harus nanti disadari juga sama teman-teman PMI yang dengerin podcast ini ya, gitu supaya kita lebih hati-hati lagi lah gitu. Ternyata kekerasan tuh banyak wujudnya. Aku kira kalau ya keras dalam artian secara fisik terus terjadi ada akibatnya di situ, misalkan memar itu baru masuk kekerasan. Ternyata tidak, guys. Betul. Nah, kalau gitu jenis-jenis tindakan kekerasan sendiri apa sih Mbak? Jadi kalau kita lihat nih, WHO sendiri itu sudah membagi kekerasan menjadi 3 hal. Kekerasan pada diri sendiri, kekerasan antar individu, dan kekerasan yang sifatnya sejumlah orang. Kalau pada diri sendiri misalnya kita self harm, kita menyakiti diri sendiri. Bahkan ada beberapa orang yang dia itu ketika marah, ketika dia tidak puas pada sesuatu hal, dia akan menyakiti kayak gitu, membuat luka pada dirinya. Dan itu tidak diperbolehkan. Atau mungkin kita bilang, aduh kita ini kok nggak bisa sih menyalahkan diri sendiri. Nah, hati-hati, kadang beberapa orang seperti itu. Itu termasuk kekerasan pada diri sendiri. Nah, yang kedua kekerasan antar individu. Ini yang wujudnya banyak banget ini Mbak. Kita bedah ya. Ini udah kayak kuliah. Siapkan bukunya ya teman-teman semuanya, catat ya. Jadi kekerasan antar individu ini misalnya yang pertama kekerasan yang bersifat fisik. Misalnya ada pemukulan, ada menendang, menjambak. Dan biasanya tuh ini tidak disadari juga. Misalnya kita pacaran nih, lagi. Nah, kita pacaran. Terus perempuan tuh kan kadang suka nyubit ya. Atau yang laki-laki tidak sengaja tuh kan ada yang suka attack ke pasangannya gitu, suka gemes-gemes gitu lah ya. Itu kalau cuman awal-awalnya biasa gitu ya, gitu. Awal-awal kok menyenangkan, kok lama-kelamaan ini bikin memar juga gitu. Nah, itu kalau ada rasa tidak terima, itu bisa masuk kekerasan Mbak. Jadi hati-hati ketika melakukan sesuatu, itu kekerasan yang bersifat fisik. Dan kekerasan fisik ini kan dampaknya bisa dia bekas luka, itu akan menimbulkan trauma juga. Terus juga bahkan yang menyedihkan ada yang itu ibu membunuh anaknya, yang
3 anak ada yang terluka dan sampai meninggal seperti betul. itu. Terus kekerasan yang kedua itu kekerasan yang sifatnya ke psikis atau emosional. Biasanya ini karena ada relasi kuasa yang tidak seimbang. Jadi ada orang yang menganggap dia ini lebih berkuasa atau posisinya lebih tinggi. Nah, makanya nanti keadilan gender, kesetaraan itu harus dipahami supaya tidak ada nih kekerasan emosional, karena dia biasanya melakukan intimidasi, melakukan ancaman. Bahkan kadang gini Mbak, sadar apa tidak orang pacaran tuh tukeran password. Betul. Tukeran password, dia mengatur media sosialnya, siapa yang boleh di-follow, terus kalau nggak suka di-unfollow. Ini yang paling sering terjadi ya. Dan sampai ngebales DM-nya. Kalau nggak suka dijawab, ini saya pacarnya gini. Nah, itu kan mengekang, Mbak. Itu mengekang, itu udah membatasi ranah privasi. Akhirnya dampaknya apa? Dampaknya ke psikologi, dampaknya ke psikis, stres, dia berdiam diri. Maka biasanya orang-orang yang kena emosional abusive itu akan muncul tindakan-tindakan yang dia menghilang dari teman-temannya. Dia akan menjadi orang yang ansos. Dia memilih kalau introvert nanti bahasannya berbeda. Oke. Dia akan menjadi orang yang memilih menyelesaikannya sendiri. Kalau dia nggak punya tempat untuk bercerita, nanti jadinya adalah menyakiti diri sendiri atau mencari pelampiasan yang lain. Terus ada juga nih biasanya kadang yang tidak disadari kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini nggak hanya yang sifatnya fisik ya Mbak, sweet ya, nggak sih, catcalling. Terus cewek godain dong, itu kan sering banget dan kita nggak sadar. Atau misalnya ada orang yang chatting dan sudah mulai membahas ke arah seksual tanpa ada konsensus di sini. Itu poin utamanya adalah konsensus ya Mbak ya, persetujuan. Nah, itu bisa masuk dalam kekerasan seksual dan ini saya bersyukurnya untuk Indonesia sendiri ada RUU TPKS yang sudah disahkan. Betul. Di ranah perguruan tinggi ada Permendikti untuk perlindungan tentang korban pelecehan seksual. Di SD, SMP, SMA juga sudah ada aturan atau mereka juga membuat semacam satgas gitulah Mbak untuk menanggulangi ini masalah kekerasan seksual gitu. Jadi ketika ada pemaksaan ke arah seksual harassment dan lain sebagainya itu sudah masuk ke situ. Jadi siapapun Anda yang mungkin merasakan itu boleh untuk menyampaikan, tapi menyampaikan pada organisasi atau komunitas yang memang bergerak di bidang itu. Terus juga ada pengabaian, penelantaran. Nah, itu kan termasuk juga dalam kekerasan dan yang sering juga kita dengar ya Mbak, stop bullying. Nah, pembulian sering banget ini kan terjadi. Apalagi sekarang anak kecil-kecil masih SD aja udah suka bullying ya. Iya, malak. Iya, betul. Terus kayak kadang ini Mbak yang nggak disadarin orang body shaming. Waduh, saya yang sering kena Mbak. Saya korbannya. Nah, dulu zaman saya SD saya dibully juga Mbak. Dibulinya karena saya kan mungkin kalau ukuran tinggi tidak setinggi teman-teman yang lain gitu, dibully karena gitu. Tapi saya selalu gini, nggak apa-apa saya pendek, tapi saya pintar. Jadi ada balasannya. Jadi kita tuh jangan takut gitu kalau dibully. Itu gitu Mbak, banyak nih jenis-jenisnya. Berarti banyak jenis-jenisnya ya. Ini buat yang baru relationship itu kalau dicubit-cubit jangan dikata itu gemes ya. Iya. Oh, sama satu lagi Mbak. Apa nih? Finansial, keuangan kadang. Mentang-mentang ini pacarnya nih, ini pasangannya, terus dia memberikan ATM dan dia bisa menggunakan uang itu seenaknya, mengatur kita boleh beli apa dan tidak. Kan baru pacaran gitu lah, dia juga nggak ngasih duit kita kan. Itulah, itu kadang orang tuh salah kaprah, di pacaran tuh udah kayak sama pasangan halal gitu loh, ya kan. Padahal itu baru pacaran, jadi kalau direbut cowok lain atau direbut cowok lain kasih aja, nggak apa-apa. Kita cari yang lain. Ya, kita harus punya posisi tawar. Oke, kalau jenis tindakan kekerasan tadi sudah disebutkan sama Mbak Nana, ternyata banyak sekali, bahkan tanpa kita sadari kalau itu tuh ternyata kekerasan. Betul, Mbak. Sepele ya, mungkin kita anggap sepele kayak cuma dicubit atau mungkin dasar gendut lo gitu kan, ternyata itu udah masuk ke kekerasan gitu kan. Nah, faktor penyebabnya tuh apa sih Mbak? Nah, kalau faktor penyebabnya ini sebenarnya bisa dari dirinya sendiri atau faktor lingkungan Mbak. Kadang-kadang gini, seorang anak yang dia melihat orang tuanya selalu bertengkar, orang tuanya bertengkarnya nggak cuman secara verbal tapi juga ini ya secara fisik gitu. Itu biasanya akan terinternalisasi dalam pikirannya dan dia akan melakukan itu juga.
gitu. Ini bukan berarti saya menjustifikasi, tetapi ada beberapa fakta menyebutkan bahwa anak-anak yang mungkin dia itu membuli temannya atau dia memukul temannya itu karena keharmonisan keluarganya kurang didapat. Jadi betul. itu akan menjadi penyebab dia melakukan kekerasan, pembulian. Terus yang kedua biasanya dia memiliki kekuasaan. Dia merasa dia itu punya kewenangan. Jadi dia bisa seenak-enaknya aja ke orang lain. Kayak gitu. Terus bisa juga kekerasan itu terjadi karena dia pecandu narkoba. Jadi dia, nggak sadar iya, gitu ya. tanpa kontrol dirinya sendiri, pecandu betul. narkoba atau mungkin peminum alkohol seperti itu. Jadi faktor-faktor kekerasan ini banyak gitu. Banyak ya. Oke, dan ya kalau bisa self controlnya lebih Ya, ditingkatkan lah ya. betul sekali. Oke. Nah, ini tadi kan Mbak Nana sempat menyampaikan bahwa anak kecil itu melihat apa yang orang tuanya lakukan. Betul. Terus endingnya dia nanti jadi seorang pembuli atau mungkin yang lain sebagainya. Nah, selain akibat itu tadi, ada akibat lain nggak Mbak dari kekerasan sendiri? Nah, sebenarnya yang dikhawatirkan dari kekerasan itu kan traumatik. Karena trauma yang didapatkan oleh anak kecil itu kan dia akan terbawa sampai dia dewasa. Seperti itu. Terus ada lagi beberapa kasus kenapa kok orang yang dia pendiam tapi justru tahu-tahu bunuh diri beberapa kali seperti itu kan. Karena dia mendapatkan kekerasan yang sifatnya emosional, sifatnya psikis. Itu tidak terlihat. Ya. Betul. Benar-benar tidak terlihat. Trauma kalau dia dipukul atau dia kena sayatan itu kan kelihatan, tapi kalau dia kena intimidasi, kalau dia kena pengancaman itu kan bekasnya di hati, di pikiran. Betul. Makanya khawatirnya adalah orang-orang yang dia itu tidak tersentuh, dia hanya menyelesaikan masalahnya sendiri, diam, akan menjadi pribadi yang pendiam, dia juga bingung dengan keadaannya, akhirnya ujung-ujungnya adalah mengakhiri hidup karena harapannya dengan dia mengakhiri hidup semuanya selesai. Gitu kan. Menyedihkan ya Mbak ya. Betul. Padahal bisa aja kita cari teman cerita. Nah, itu betul. berarti penting ya. Penting Fungsi banget. fungsinya teman buat cerita, buat curhat tuh penting ya. Penting banget. Makanya saya selalu bilang ini Mbak ke beberapa teman mungkin yang sedang ada dalam posisi seperti ini, saya selalu bilang jangan pernah merasa sendiri. Betul. Kadang kan orang tuh merasa dia paling menderita sedunia. Dia merasa orang lain nggak akan ngerti kita seperti apa. Tapi setidak-tidaknya carilah bantuan orang terdekat yang kamu percaya. Ini ya, yang dipercaya. Jadi kadang tuh ya ini agak lucunya ya. Ketika orang merasa tersakiti, dia kan pengen curhat, tapi curhatnya ke sembarang orang Mbak. Akhirnya jadi bumerang. Nah betul. Makanya curhatlah dengan orang-orang yang dipercaya atau bantuan profesional, psikolog misalnya seperti itu. Atau kalau dia memang perlu untuk mengajukan gugatan, minta pendampingan dari LBH, Lembaga Bantuan Hukum gitu. Oke, berarti intinya jangan takut untuk speak up lah ya, minimal cerita ke teman terdekat yang dipercaya atau ke keluarga atau apapun, jangan pernah merasa sendiri karena ya emang dunia tuh ada sekian juta makhluk gitu. Jangan pernah merasa sendiri. Nah, terus kita taunya gimana nih Mbak kalau misalkan contohnya saya menerima kekerasan, taunya gimana kalau saya itu menerima kekerasan? Oke, makanya yang perlu dibangun itu self awareness. Jadi menyadari, sadar betul kira-kira apa yang terjadi pada diri kita. Gitu. Biasanya kan kadang kok tahu-tahu ini malam hari kok overthinking ya, kok nggak semangat mau ngapain ya. Itu harus dicari nih Mbak penyebabnya. Kenapa ya kok saya nggak ada semangat bekerja? Kenapa nggak semangat belajar ya? Oh ternyata ini gara-gara kemarin ada teman yang dia ngomong nggak baik ke kita. Nah jadi kesadaran itu perlu dibangun Mbak supaya kita tahu kira-kira kita ini kena kekerasan apa enggak. Kalau misalnya kita dipukul kan jelas kelihatan Mbak. Ada bekasnya. Iya, betul. Oke gitu. Jadi perlu pengetahuan tentang kekerasan ini apa saja. Dan biasanya ini juga perlu ada perhatian dari orang tua. Jadi ketika anak pulang sekolah itu kok dia tantrum, marah-marah. Kenapa anak ketika pulang sekolah itu nangis? Terus semangat belajar turun, ini orang tua harus mencari tahu penyebabnya. Jangan-jangan sikap gitu ya. Jangan-jangan di sekolah ada yang terjadi pada dia nih dan nggak clear kayak gitu. Kalau orang tua tuh kan kadang berpikirnya alah nggak apa-apa anak-anak nakal tuh biasa. Nah ini harusnya jangan dianggap biasa, perlu dicari tahu kayak gitu. Takutnya kalau jadi luka emosional ya ke bawah terus sampai
Betul. Oke, selain self awareness, mungkin kita bisa melakukan apa aja Mbak untuk mencegah adanya kekerasan? Oke, selain itu ya Mbak, untuk mencegah adanya kekerasan, yang pertama adalah ikutilah kegiatan-kegiatan yang memang bertemakan tentang ini. Misalnya kita sebagai mahasiswa, itu banyak sekali seminar-seminar yang bertemakan pencegahan kekerasan, apalagi kekerasan seksual. Kayak gitu kan sekarang paling sering itu ya, banyak banget ya. Nah, seperti itu ikutilah. Jadi perbanyak materi-materi tentang kekerasan ini, karena apa? Semakin kita tahu, kita juga semakin mengerti dan mencegah kayak gitu loh. Jadi supaya kita lebih tahu, pahamilah tentang itu. Terus yang berikutnya adalah isilah dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya ikut organisasi, pecinta alam, PMI, PMR, KSR. Nah, kalau kita sudah sibuk dengan kegiatan positif, maka pikiran-pikiran mau menyakitin orang lain tuh hilang gitu loh Mbak. Makanya isilah dengan kegiatan-kegiatan positif selagi muda. Betul. Kalau suka traveling ya traveling lah. Seenggaknya ketika pikiran kita ini bersih, jernih, keinginan untuk menyakiti orang lain ini akan berkurang kayak gitu. Jadi isilah dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Berarti jangan banyak ngelamun ya Mbak. Betul. Dan ini juga di kampus itu kan sudah ada semacam Permendikti lah. Makanya ada mata kuliah itu harus disisipi tentang pengetahuan tentang keadilan gender, keadilan dan kesetaraan gender, terus juga tentang disabilitas, karena sering banget orang yang terkena kekerasan ini adalah mereka kaum difabel. Kaum kelompok rentan kalau istilahnya di PMI. Karena dia juga nggak bisa apa-apa, nggak bisa balas. Jadi ya kita harus memahami lah hal-hal seperti itu. Oke, nice sekali. Nah, kalau anak muda ini kan biasanya nih kalau sekumpulan hal-hal yang nggak baik itu kan biasanya disebutnya toxic. Iya, betul. Lingkungan toxic ya kan. Bahasa kerennya itu lingkungan toxic. Nah, apabila kita ada di lingkungan yang toxic kayak gitu, Mbak, apakah kita harus pergi atau at least kita bisa meminimalisir diri kita sendiri? Oke. Nah, ini memang istilah jaksel banget ya. Jaksel banget ya, relationship. Aduh, ini lingkungannya nggak bikin kita berkembang ya kayak gitu kan. Nah, apakah kita harus langsung pergi? Jangan dulu. Yang pertama adalah kontrolkan pada diri sendiri. Kalau memang kita sudah tidak bisa mengontrol kondisi lingkungan kita, nggak apa-apa kita pindah tempat. Makanya ketika terjadi kekerasan ini Mbak, hal pertama setelah kita sadar kita ada kekerasan adalah mencari tempat yang aman. Berpindahlah ke tempat yang lain gitu loh. Jadi ya bukan berarti terus pindah rumah gitu, enggak Mbak. Tapi ya cari tempat aman dulu kayak gitu. Jadi ya itu kontrol pertama di diri kita. Kalau memang kita sudah tidak bisa, tidak masalah seandainya kita harus berpindah. Pekerjaan yang toksik pun juga disarankan kan, kalau pekerjaan itu udah toksik, nggak apa-apa untuk berpindah seperti itu. Karena kesehatan mental nomor 1. Berarti kita berhak melakukan apapun untuk diri kita sendiri. Karena memang Mbak, untuk menanggulangin kekerasan ini yang pertama adalah keberanian. Betul. Iya, harus berani dulu gitu. Karena kalau kita semakin takut nih malah kita semakin diinjak-injak kan, apalagi cewek ya kan. Betul banget. Perempuan tuh harus berdaya. Makanya hashtag perempuan berdaya ini sekarang lagi baru banget. Ini jangan karena kalian perempuan terus ngerasa takut atau ngerasa apa. Oke, harus tetap bangkit. Kita sama kok, sama kayak cowok gitu. Cuma beda jenis kelamin aja. Nah, itulah perbedaan gender dengan seks kan. Betul. Nah, kalau itu tadi sudah dibahas tentang toxic relationship atau yang lain sebagainya ya. Gimana sih Mbak tips biar kayak kita tuh bisa punya temen yang vibes-nya bisa jadi satu, bisa bawa kita ke arah yang bener gitu? Oke, aduh ini ya semoga bisa dipahami semuanya. Kadang kan orang gini, ya gimana mau cari temen yang bener, kita cari temen aja susah betul. Karena ada beberapa orang, tipe-tipe orang yang dia susah mencari teman. Tapi ada juga yang bisa gaplok sana, gaplok sini, ikut sana sini, kayak gitu kan juga ada. Nah, kalau dari saya pribadi, bagaimana cara memilih teman yang baik? Ya seandainya kita ini bertemanlah dengan siapa boleh, tetapi berikan batasan. Kan kita bisa melakukan penilaian kan Mbak. Betul. Gitu, berikan batasan. Jangan sampai baru kenal kita udah cerita A sampai Z tentang hidup kita. Bahaya Bahaya banget. Dan bisa jadi orang ini salah. Makanya bertemanlah dan kenali temanmu seperti apa. Dan carilah teman-teman yang dia punya positive vibes. Berarti orang-orang yang positive vibes ini yang kayak gimana sih? Orang-orang yang dia menghindari julid, gibah. Pembahasannya tuh ya yang positif-positif kayak gitu. Teman-teman yang
tidak susah suka loh dihindari. berbohong. Gibah tuh Iya. susah banget buat dihindarin tau. Nanti alasannya gini, kan ini fakta. Iya betul kan, group discussion basic on true story. Ya FGD itu FGD, mereka melakukan FGD. Karena gini Mbak, kita misalnya jadi teman gibahnya dia, membahas orang lain, kita nggak tahu di belakang kita mereka membahas kita apa enggak. Iya, Makanya betul. lebih baik hindari yang seperti Seperti itu. itu. Betul. Terus carilah mereka yang suka berkegiatan positif. Terus pernah dengar istilah ini kan Mbak, kalau kita berteman dengan pandai besi, maka kita akan kena baunya. Baunya, Kalau kita betul. berteman dengan orang yang jualan parfum, maka kita akan ikutan Kena wangi. wangi. Iya, betul, Makanya betul. carilah teman-teman yang positif seperti itu supaya kita ikut-ikutan positif. Betul. Misalnya teman kita pecandu narkoba, ya boleh berteman tapi ya lebih membatasi diri gitu betul, kan Mbak, betul, daripada betul. kita ikut-ikutan gitu. Oke, nice sekali. Apa? Ya temannya udah nikah semua tapi dia jomblo. Iya, gimana tuh? Teman saya udah nikah semua. Tapi Mbak dia masih jomblo. Iya, pacar aja belum punya. Aduh, kalau itu berarti kan teman-teman yang sudah menikah ini akan memberikan doa yang baik kepada Mbak Dia. Amin, Jadi insya cepat Allah. atau lambat pasti akan mendapatkan pasangan yang sesuai kriterianya dari Mbak Dia. Nah, gitu. itu. Karena nikah bukan perlombaan Mbak. Wih, dengerin, catat. Nah, tapi tuh gitu Mbak, kayak misalkan nih kumpul keluarga nih ya, kita sorry out of topic nih, tapi kalau kita pas ngumpul keluarga, pasti kan sering kan ditanyain kapan nikah, pasangannya mana gitu. Itu kan sebenarnya sudah masuk kekerasan kan Mbak. Iya, verbal. Verbal. Nah gimana tuh Mbak, maksudnya biar tips lah buat kita yang sering menghadapi seperti itu biar tetap stay cool. Ya udah, aku ngapain sih, mau ikut nyumbang gitu. Nah, itu sebenarnya jawabannya seperti itu seperti itu. Karena saya tuh juga termasuk orang yang menikah di usia bagi orang udah tua gitu. Udah tua lagi. Cukup banyak usianya gitu kan. Saya setiap kali ada kumpul keluarga, ketika ada pertanyaan kayak gitu, saya selalu jawab, lah gimana mau nikah pasangan belum ada? Kalau aku mau nikah, kamu mau ini nyumbang orjennya, mau nyumbang dekornya, Mau endorse. kalau nggak gini Mbak jawabannya, ya kan biaya MUA loh mahal gitu. Iya bener Jadi kan. jawablah dengan hal-hal yang tidak bikin sepaneng gitu. Nggak menyakiti balik walaupun kita tahu pertanyaan itu sakit banget sakit loh ya. banget gitu kan. After itu kayak ya ampun kapan ya aku nikah kayak gitu. Iya, Cuman iya. tanamkan dalam diri bahwa menikah itu bukan perlombaan atau step-step, karena kan itu pertanyaan yang nggak bakalan pernah selesai Mbak. Kita nggak bakal tahu jawabannya sebenarnya kan. Betul, seakan-akan mempertanyakan rezeki dari Allah. Nah, Padahal betul. Allah aja pernah mengatakan, Allah itu berfirman bahwa jangan pernah khawatir terhadap rezekimu. Betul, Kan gitu. Nah itu pertanyaan juga akan gini kan, kalau kita sekolah kapan lulus, kuliah kapan lulus, Kayak never kapan end gitu kerja, ya. nggak pernah kayak gitu. Nanti kalau udah nikah pertanyaannya kapan punya anak. Betul. Kapan punya anak tuh kalau setelah hamil. Ya bener kan, nggak mungkin punya anak dulu baru hamil. Betul sekali. Nah kalau udah Jadi punya jawab anak kayak satu, gitu-gitu aja. ditanya lagi kapan punya adik. Nah ini juga mungkin pesan bagi orang yang suka bertanya kayak gitu. Betul. Kan kita tidak pernah tahu usaha apa yang dilakukan oleh orang lain. Betul, Kita betul, tidak betul. pernah tahu ikhtiarnya. Jadi ya tolonglah lebih menghargai, karena setiap orang itu punya prosesnya masing-masing, punya tempo yang berbeda nih Ya, harinya betul, nih betul, betul. gitu. Jadi pahami aja lah. Ya jadi tidak semua bunga tuh mekarnya bersamaan. Betul, gitu. padahal ditanamnya bareng bareng ya kan. Tapi nggak tentu deh bisa tumbuhnya tuh bareng, mekarnya Makanya bareng gitu. bunga yang warnanya merah aja kadang ada satu yang warnanya agak ke orange gitu Iya. kan. Bener, pokoknya nggak sama lah, jangan banding-bandingkan kehidupan kita gitu. Karena standarnya itu juga beda-beda. Iya, Sedihnya betul. di Indonesia kan kayak gitu, memandang sesuatu dengan standar yang dia yakini. Iya betul Gitu. betul, dan akhirnya itu kayak jadi mindset gitu nggak sih? Betul. Makanya jangan ya nanya. Daripada menanyakan lebih baik mendoakan sih. Nah, Kalau saranku betul. Ngasih duit juga, Mbak. kasih duit juga ya. Ini kayaknya lebih penting duit deh Mbak. Sama mungkin kalau daripada nanyain saya kapan nikah, mending ngasih kenalan cowok gitu. Nah, Referensi. bisa jadi itu kan lebih solutif gitu. Ya lebih kan. solutif. Nah, daripada nanyain Iya, terus. daripada nanyain sekalian nyariin dong. Ini promosi juga buat pendengar-pendengar. Ini promosi. Oke, nah kita balik lagi ke topiknya nih Mbak. Oke. Nih. Kegiatan apa sih Mbak yang kira-kira bisa mewujudkan lingkungan aman? Karena mungkin kalau tadi cara mengatasinya lingkungan toksik itu seperti itu, tapi gimana cara kita untuk menciptakan lingkungan yang aman?
Oke, jadi kita mulai dulu kan lingkungan yang aman ini kan bisa dia dari segi infrastrukturnya, bisa dari kegiatannya ya Mbak ya. Dari segi infrastruktur dulu. Jadi beberapa kasus pelecehan seksual atau perundungan itu dilakukan di tempat-tempat yang gelap, sepi. Makanya secara infrastruktur tuh memang kampus atau sekolah didorong untuk jangan ada yang remang-remang yang gelap kayak gitu. Jadi kasih penerangan yang cukup. Terus juga aksesnya itu mudah. Makanya kan kadang juga didorong tuh ada kawasan anti kekerasan yang kayak gitu. Jadi secara infrastruktur harus sudah mulai ke sana. Jadi jangan sampai ada tempat-tempat yang membahayakan. Terus dari kegiatannya, isi dengan kegiatan-kegiatan seperti tadi seminar atau menghadirkan orang-orang yang paham tentang kekerasan, paham tentang isu-isu seperti ini, perempuan, keadilan gender, relasi kuasa. Kan kadang orang merasa bahwa kita nih nggak sama nih, manusia ini nggak sama, padahal kita dilahirkan dengan martabat yang sama. Betul. Kayak gitu. Jadi isi dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Bahkan di organisasi kayak PMR, Pramuka itu kan juga ada materi-materi tentang perempuan. Tentang perempuan. Jadi ada juga tentang gender, ada juga tentang disabilitas. Ini supaya kita lebih paham bagaimana memperlakukan orang lain gitu. Oke. Dan rata-rata tuh kayak korbannya tuh perempuan gitu nggak sih, Mbak? Ya, jadi saya kemarin membaca 80% dari korban kekerasan itu adalah perempuan dan anak. Tapi perlu diingat bahwa kekerasan ini bisa terjadi kepada siapapun. Nyatanya juga ada kan laki-laki yang dibunuh sama istrinya. Betul. Tapi 80%-nya adalah perempuan dan anak-anak. Karena kan dia termasuk dalam kelompok rentan kan, yang tidak berdaya gitu. Oke, jadi kita harus berani guys. Kita harus berani. Makanya jangan takut gitu. Kalau misalkan nih kita nerima kekerasan, kita langsung bisa lapor ke pihak-pihak yang profesional ya, misalkan seperti ke polisi atau ke yang lainnya, atau lembaga hukum yang lain gitu. Nah, kalau misalkan kita punya lingkungan yang positif nih, lingkungan yang bagus, lingkungan yang nggak bully atau nggak apapun itu, pokoknya lingkungannya bagus, keuntungan apa sih Mbak yang bisa kita dapatkan dari situ? Nah, keuntungannya pasti banyak banget Mbak. Ini sama halnya gini, telur kalau dia mau ditetaskan itu kan harus di lingkungan yang hangat kayak gitu. Berarti sama aja dengan jiwa kita. Jiwa kita ini ketika berada dalam lingkungan yang tepat maka akan bertumbuh dengan baik. Kita akan menjadi orang yang penuh cinta kasih, semangat belajar juga akan tinggi. Positive vibes banget lah pastinya Mbak. Jadi ketika orang itu sudah positive vibes, mau melakukan apapun itu pasti juga enak. Mengejar cita-cita apalagi. Jadi bersemangat gitu ya. Apalagi lingkungan yang suportif, orang tua yang mendukung. Nah, itulah pentingnya ada lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman gitu. Dan memang kita bisa ya menciptakan lingkungan seperti itu ya. Itu dimulai dari diri sendiri gitu. Oke, nice sekali. Oke, Mbak, ini kan kalau dilanjut nih bisa kuliah 3 SKS nih kan. Dan mungkin Mbak Nana ada yang mau disampaikan khususnya buat teman-teman yang masih seumuran sama kita lah ya. Kita seumuran ya. Ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan buat teman-teman? Ya, buat teman-teman, ini sebutannya apa sih Mbak untuk sahabat PMI? Oh ya, halo teman-teman sahabat PMI. Jadi kita sebagai manusia itu kan terlahir dengan martabatnya yang sama dan derajatnya yang sama. Jadi jangan sampai kita merasa paling tinggi, jangan sampai kita ini menyakiti orang lain. Maka perlu ada rasa mawas diri, kesadaran dan cinta kasih supaya apa? Kekerasan-kekerasan ini bisa diminimalisir. Dan ini mungkin bagi beberapa teman-teman yang sedang ada dalam fase ini, segeralah sadari. Gitu. Selamatkan diri dengan mungkin bertemu dengan orang lain dan jangan pernah merasa sendiri atau minta bantuan orang-orang yang profesional. Dan mungkin bagi teman-teman yang melihat ada kekerasan atau melihat ada teman yang sedang dalam fase ini, ya jangan ditinggalkan kayak gitu loh. Jangan ditinggalkan, jangan justru diolok-olok, tapi rangkullah, dekati, ada apa gitu loh. Kadang kan orang yang dia sendirian itu hanya perlu pertanyaan kayak are you okay? Pertanyaan itu tuh cukup gitu loh Mbak, meaningful banget ya gitu. Yang kita sudah diem semuanya akhirnya bisa menyampaikan emosinya. Karena bagi saya emosi itu perlu diluapkan Mbak. Betul. Sedih ya sedih, kecewa ya kecewa, jangan semuanya dipendam. Jadi kalau kita melihat ada kekerasan, segeralah untuk
melakukan sesuatu lah. Kalau memang itu di luar kuasa kita atau kekerasan yang sudah fisik nih Mbak, segera cari bantuan misalnya security. Iya, betul. Dan ini kadang kita kalau di tempat umum melihat ada perempuan yang lagi di pegang-pegang sama cowok sama pacarnya. Nah, kan kalau kita langsung bilang jangan seperti itu kan akan menyakiti. Tapi Iya. alihkan dengan hal-hal yang lain kayak gitu. Intinya ya kita harus mawas diri. Itu Dan yang paling kekerasan penting. ini bisa dicegah gitu ya. Caranya Nah, ya itu tadi kan sudah kita bahas dari depan sampai belakang nih. Kekerasan bisa dicegah. Jadi jangan kegiatan sampai yang semakin positif. banyak kekerasan-kekerasan yang terjadi betul. di lingkungan kita ya. lah, seperti itu. Betul. Karena itu tuh lukanya bisa membekas. Nah, luka batin trauma terutama, Mbak ya, nanti trauma. PTSD, depresi. Nah, ya. malah jadi berkepanjangan kan, Makanya. resikonya jadi melebar kemana-mana nih. Makanya selain kita mawas diri untuk menjaga lisan dan juga tingkah laku kita, coba lebih aware ke orang lain juga, ke Betul. teman-teman kita apalagi. Oke. Gitu aja Mbak, saya mau closing dulu Mbak. Oke. Ilmunya luar biasa sekali ya. Ternyata kekerasan banyak wujudnya. Jangan lupa nonton karena ini episodenya luar biasa sekali. Oke, gitu aja, sampai jumpa di Japri PMI Solo selanjutnya. Dadah.